Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksmi Budiwiyati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 201500467899, nomor induk mahasiswa PPG 220011092191. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi pencemaran, submateri pencemaran air. Dan berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bisa pindah di belakang. Jelas? Kemudian sebelum kalian masuk ke kelas, perhatikan kerapian kalian. Ya, jangan masuk harus dalam keadaan rapi. Ya, jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Rapikan setelahnya masuk. Siap, gerak. Beri salam. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan duduk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu untuk pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Sudah mungkin kita berdoa. Jadi tujuan kita berdoa adalah supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan lagi materi yang kita dapatkan supaya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru akan mengecek apakah hari ini semuanya masuk. Absen satu-satu. Alusius Figura Haddad ada, dan Bi Widnon Pratama, kemudian Desca Dian Eklesia, ya, Hendra Saputra Misiro ada, Maila Rizky Salsabila ada, Meisa Rani ada, Maria Justin Fatubun ada. Maria sehat? Iya. Muhammad Akram ada, Muhammad Yasser, Nuraini ada, Rizfiansyah, kemudian Satria Tri Sugiharta, Joshua ada. Jadi semuanya hadir ya, secara semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kita belajar pada pagi hari ini. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran
sudah belajar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan tadi sudah didefinisikan oleh Rizviansa. Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi, pencemaran lingkungan itu jenisnya ada berapa? Ada 3. Ada apa saja? Pencemaran air, kemudian pencemaran udara, dan tanah. Ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa, anak-anak? Selokan. Gambar apa? Selokan. Gambar selokan. Hanya gambar selokan saja? Gambar selokan yang ada ikannya. Kalau kalian melihat seperti itu, yang kalian rasakan, misalnya kalian bayangkan kalian berada di selokan yang seperti itu suasananya, rasanya bagaimana? Nyaman. Apalagi sejuk. Kalian pengen tidak punya lingkungan seperti itu di sini? Ingin. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai lingkungan seperti itu, selokan, kemudian kita melihat ikan di dalamnya, perasaan kita akan terasa nyaman. Seperti yang kalian katakan tadi. Ya kan? Iya. Jadi gambar ini juga ada di Indonesia. Ya. Ini sebenarnya ada di daerah Malang. Tahu ya, Malang itu di mana? Jawa. Di Jawa Timur. Ya. Sekarang perhatikan lagi. Jadi dari gambar ini anak-anak, kita akan mempelajari mengenai pencemaran air. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari pencemaran air. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak pencemaran air bagi ekosistem air. Dan tujuan yang ketiga adalah nanti kalian diminta untuk bisa membuat saran, ya, saran upaya bisa tertulis bagaimana caranya mencegah pencemaran air. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang perhatikan lagi. Nah, penilaian yang akan saya lakukan, yang pertama itu adalah penilaian sikap. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, ini Ibu Guru nanti akan ambil pada saat kita melaksanakan pembelajaran dan saat kalian melaksanakan percobaan, praktikum nanti, ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini nanti saya lakukan di akhir dari pembelajaran. Ya. Nah, nanti untuk langkah kegiatan kita, yang pertama kalian akan mengamati video mengenai pencemaran air, dan yang kedua kalian akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi pencemaran air. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian nilai, ya, evaluasi yang akan saya berikan dan langkah ya pada pagi hari ini. Nah, sekarang perhatikan, Guru akan menayangkan video mengenai pencemaran air. Kalian perhatikan baik-baik. Kalau ada informasi yang kalian dapatkan dari video ini, silahkan kalian tulis. Ya. Selokan bukan tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya udara. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Bukan hanya sampah yang enak dibuang ke saluran air, limbah rumah tangga dan limbah lainnya juga kerap kali dibuang begitu saja ke selokan. Hal ini dapat menciptakan sedimentasi di dasar saluran udara. Akibatnya terjadi pada saluran udara tersebut. Jika air limbah kita buang ke selokan, kita akan berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah yang akan dihasilkan. Secara umum, yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair,
atau padat. Di antara berbagai jenis limbah, ada yang berbahaya atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Jika saluran pembuangan udara dipenuhi sampah dan limbah, maka hal tersebut dapat tersebar dengan berbagai macam penyakit. Dan juga ini video yang pertama. Setelah ini ada video pendek lagi yang akan saya tampilkan. Nanti kalian bandingkan antara video yang pertama Melakukan hal tadi serupa. dengan Mereka yang menabur sekarang. bibit ikan nila di saluran air sepanjang kurang lebih 600 meter. Ide pemanfaatan selokan ini rupanya berawal dari kegelisahan warga setempat yang melihat saluran air itu penuh sampah, serta sempat terjadi pendangkalan dan bau yang tidak sedap. Awalnya warga hanya asal saja memberi bibit ikan, karena tujuannya hanya agar selokan bersih saja. Namun setelah itu, warga memilih untuk khusus menebar bibit ikan nila. Warga mulai bangkit dan menghidupkan selokan itu kembali untuk hidup ribuan ikan. Nah, tadi dua video bisa bandingkan ya antara video yang pertama dan video yang kedua. Sudah? Sudah. Sekarang perhatikan satu lagi. Ada gambar yang harus kalian cermati di sini. Nah, sudah lihat gambarnya? Gambar apa ini? Kalian kenal ini di mana? Di depan sekolah. Taunya dari mana? Karena kalian setiap hari lewat di situ. Ya, tiap hari lewat di situ. Nah, kalau kalian lihat seperti itu, ya, apa yang kalian rasakan? Apa? Bau. Bau. Iya. Kenapa berbau? Selokannya. Karena dia bisa dilihatnya apa itu? Warnanya hitam. Berubah ya airnya. Harusnya warnanya apa? Ini. Nah, kemudian selain berbau, apalagi kalau kalian lewat situ? Banyak sampah, apalagi kotor, ya Bang? Nah, sekarang coba dicermati. Kalau selokan di sekolah kita seperti itu bagaimana? Ibu mau tanya, Ya. kalau air tercemar seperti itu ada ikan hidup di dalamnya? Ya, jadi Medina tanya, kalau airnya seperti itu, warnanya seperti itu, kira-kira apa bisa ikan hidup di dalam air seperti itu? Begitu Medina? Iya, Ibu. Ya, ada yang mau tahu jawabannya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, apakah kalau airnya seperti itu ada ikan yang hidup di dalamnya? Nah, jawabannya kita harus melakukan percobaan ya, untuk mengamati kalau airnya seperti itu, ikan bisa hidup di dalamnya atau tidak. Nah, sekarang sebelum melakukan percobaan, berarti ibu guru akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kelompoknya saya bagi menjadi 3. Kelompok 1 nanti langsung menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Ya, mejanya disusun sesuai dengan kelompoknya atau kursinya saja yang digeser. Berkelompok bekerjanya. Kelompok 1 itu ada Alusius, kemudian Dadi, Desca, Eklesia, dan Hendra. Mana kelompok 1? Ya, langsung menempatkan diri, silakan duduk di sini. Ya, langsung berpindah tempat. Kelompok 2 ada Nuraini, Medina, Muhammad Akram, ada Rizky Amsyah, dan bukan Desca ya, Desca kan di situ ya? Ya, Maila masuk di kelompok 2. Ya, duduk saja di sini ya, kelompok 2. Pindah kursinya. Selanjutnya yang terakhir masuk di kelompok 3. Ada Nisa Rani, kemudian ada Miss Maria Justin. Maria akan masuk kelompok 3 ya. Kemudian ada Yasser, Nuraini,
Ya, silakan perwakilan dari kelompok mengambil LKPD yang akan saya bagikan. Kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Silakan diambil LKPD-nya. Sudah semua? Nah, sekarang kemarin Ibu Guru sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan percobaan. Nah, apakah alat dan bahannya sudah kalian siapkan semuanya? Sudah. Yang pertama ada apa? Air. Termometer. Sendok. Kemudian pipet tetes ya, itu untuk mengukur nanti larutannya. Apalagi? Ikannya sudah ada belum? Sudah. Wadahnya sudah ada semua? Ya, jadi sudah lengkap semuanya untuk alat dan bahannya. Sekarang coba cermati bersama dengan kelompokmu, kalian cermati LKPD-nya. Nah, sekarang kalau sudah dicermati, sekarang mulai lakukan langkah percobaannya. Yang pertama, ya, itu adalah membuat apa itu? Larutannya dulu, ya kan? Ya. Bikin dulu larutannya, kemudian diukur suhunya satu persatu. Percobaan pertama tadi kita sudah mengamati suhu, bau, dan warnanya. Dan langkah kedua kita masukkan ikan ke toples pertama. Kita amati jumlah buka tutup overflow-nya dan pergerakan ikannya. Silakan diamati jumlah buka tutup overflow-nya berapa? Itu berapa? 30 detik pertama dan 30 detik kedua. Jadi itu dulu. Kemudian dilanjutkan untuk toples yang lainnya. Ya, silakan ambil ikannya. Ya, diskusi bersama kelompokmu. Jawab pertanyaan yang sudah di dalam. Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang tanya siapa yang berani mempresentasikan hasil percobaannya? Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya bersama saya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pada toples pertama, detik pertamanya suhunya 30 derajat Celcius, warnanya masih jernih dan baunya tidak berbau. Pada toples pertama 30 detik kedua, Kelompok yang lain masih perhatikan. sama, 30 derajat Celcius dan overcoolumnya 37 per detik. Pergerakan ikan masih lincah. Pada toples kedua
30 detik pertama suhunya 31 derajat Celcius, dan pada 30 detik kedua masih sama 30 derajat Celcius. Warnanya masih jernih, namun agak sedikit keruh dan sedikit berbau. Lalu operkulumnya 50 detik per operkulum. Dan pergerakannya sudah mulai lemas, panik, dan mulai agak miring. Pada toples ketiga, 30 detik pertama suhunya 32 derajat Celcius. 30 detik kedua masih sama 32 derajat Celcius. Warnanya sudah mulai keruh, baunya lumayan menyengat. Dan operkulumnya 30 detik pertama 14 detik per detik, 30 detik kedua 48 per detik. Pada toples keempat, 30 detik pertama dan 30 detik kedua suhunya masih sama, yaitu 33 derajat Celcius. Warnanya sangat keruh dan sangat berbau. Pada 30 detik pertama operkulumnya 67 per detik, dan pada 30 detik kedua 53 per detik operkulumnya. Dan pertanyaan yang telah kami jawab bersama yaitu bagaimana gerak buka tutup operkulum pada toples 1, toples 2, dan toples 3 dan toples 4. Jadi jawaban kami adalah pada air bersih operkulum ikan masih normal, dan pada toples 2, 3, dan 4 operkulum ikan semakin cepat dan ikannya mulai panik. Pertanyaan kedua adalah analisislah apa yang menyebabkan perbedaan jumlah buka tutup operkulum ikan pada setiap toples. Jadi jawabannya kami adalah air dan kadar deterjennya. Pertanyaan nomor 3, apakah gerak ikan pada setiap toples sama? Jawaban kami adalah tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah pada toples manakah ikan terlihat lebih lincah? Jawaban kami toples pertama. Pertanyaan nomor 4, ikan pada toples mana yang menunjukkan gerak semakin lambat? Jawaban kami adalah 2, 3, dan 4. Pertanyaan nomor 5, analisislah apa yang mempengaruhi perbedaan keadaan ikan pada setiap toples. Jawaban kami kadar deterjen pada setiap air dan toples. Jadi kesimpulan yang kami ambil adalah kandungan atau zat pada deterjen yang tercampur di dalam air menyebabkan oksigen pun berkurang dan ikan pun susah bernafas karena kekurangan oksigen. Jadi saran yang kami buat dan kami simpulkan adalah membuat resapan untuk menampung dan mengolah limbah rumah tangga. Ayo. Sekian dari kami, terima kasih. Belum. Ini tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada? Ya, kelompok 2. Silakan Rizky. Menurut tanggapan saya berbeda. Toples pertama 30 detik pertama 37, 30 detik kedua 40. Suhunya 29 derajat Celcius. Toples kedua 30 detik pertama 52, 30 detik kedua 36. Suhunya 28 Celcius. Toples ketiga 30 detik pertama 19, 30 detik kedua 33. Suhu 30 derajat Celcius. Toples 4 pertama 28, 30 detik kedua 46, suhu 31 Celcius. Ya, ada lagi? Nomor 2, analisis apa yang menyebabkan perbedaan jumlah buka tutup operkulum ikan pada setiap toples. Penyebabnya adalah semakin banyak kandungan deterjen, semakin buka operkulumnya lebih cepat. Itu saja? Itu tadi tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Nah, ada tanggapan lagi dari kelompok 1 yang disampaikan dari kelompok 2 tadi? Kemungkinan perbedaan kesimpulan tersebut itu karena mungkin keadaan ikan kami mungkin sedang sakit, makanya bisa terjadi perbedaan. Oh, jadi adanya perbedaan kondisi ikan, begitu maksudnya? Ya. Kalau umur ikan atau besar ikan itu kira-kira mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi juga, ya. Jadi bukan hanya kondisi ikan ya, mungkin besarnya ikan itu juga mempengaruhi perbedaan dari jawaban kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Ya. Ya, itu tadi sudah
1? Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, kita berikan apresiasi untuk kelompok 1. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, mau presentasi tadi sudah presentasikan, menanggapi ya, sudah menanggapi dengan mempresentasikan hasilnya, sudah menyatakan bahwa hasilnya berbeda, ya Bang? Nah, sekarang berarti tinggal kelompok 2 yang belum, kelompok 3 yang presentasi. Ya, jadi kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari uji coba yang kita Yang lain perhatikan. lakukan pada ikan. Pengakuan ikan pada toples pertama, jumlah bukan operculum pada 30 detik pertama yaitu 48, sedangkan pada 30 detik kedua 59. Kemudian berdasarkan kesimpulan yang telah kamu buatlah sebuah gagasan bisa berupa saran yang bisa kamu berikan kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Jawaban kami adalah rajinlah menjaga kebersihan lingkungan agar makhluk hidup lainnya tetap hidup dengan lingkungan yang sehat dan lingkungan akan tetap asli jika terjaga kebersihan lingkungannya. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Tidak, hasilnya sama. Akram? Ya, ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kalian semua sudah mempresentasikan hasil dari percobaannya, ya. Sekarang perhatikan. Dari apa yang kalian lakukan tadi, apa yang kalian amati, yang pertama itu adalah mengamati apa tadi? Pergerakan operculum ikan. Bukan, yang percobaan yang pertama adalah ya, suhu, warna, dan bau. Apa yang kalian dapatkan dari percobaan tadi mengenai suhu, warna, dan bau? Ada perubahan suhu tidak? Ada. Antara toples 1, toples 2, toples 3, dan toples 4 terjadi perubahan suhu. Ada perubahan warnanya tidak? Ada. Perubahan warnanya bagaimana? Dari jernih ke keruh. Ya, dari jernih ke keruh. Semakin pekat deterjennya yang dimasukkan ke dalam air, berarti warnanya semakin keruh. Kemudian baunya bagaimana? Baunya wangi, sangat menyengat, ya Bang? Semakin banyak deterjen berarti baunya semakin menyengat. Nah, kalau seperti itu berarti kalian sudah tahu, ya, ciri-ciri dari pencemaran air atau air yang tercemar. Apa ciri-cirinya? Berbau. Ya, berbau, berubah warna, dan terjadi perubahan suhu. Itu ciri-ciri dari air yang tercemar. Nah, tadi kalian juga sudah mengamati pergerakan ikan dan jumlah buka tutup operculumnya pada air yang jernih dan pada air yang tercemar. Ya kan? Nah, hasilnya bagaimana? Semakin banyak kandungan deterjen dalam larutan, jumlah buka tutup operculumnya bagaimana? Semakin cepat. Semakin cepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ikan memerlukan oksigen. Apa? Karena ikan memerlukan oksigen. Karena ikan memerlukan oksigen. Nah, terus kenapa? Kenapa dia cepat? Karena ketika ada deterjen yang masuk ke dalam air, berarti kandungan oksigen dalam air berkurang. Sehingga ikan mencari oksigen dengan cara membuka menutup operculumnya semakin cepat. Ya, itu. Kemudian pergerakan ikannya bagaimana? Iya, dari cepat awalnya lincah menjadi lambat karena kekurangan oksigen tadi. Nah, sehingga tadi kalian sudah temukan bahwa tadi ciri-ciri air yang tercemar itu sudah tahu, ya. Kemudian kalau seperti itu, kondisi ikan yang dimasukkan dalam air yang tercemar tadi bagaimana? Dia semakin lama semakin lemas. Nah, tadi ada yang tanya bahwa kalau air di selokan depan sekolah kita itu seperti itu, berarti itu airnya tercemar atau tidak? Airnya tercemar karena terjadi perubahan
ikan, terjadi perubahan suhu dan baunya menyengat, ya kan? Berarti ada ikan tidak yang hidup di situ? Tidak. Ya, berarti tidak bisa. Kalian tadi sudah membuktikan, ya kan? Nah, sekarang kalian juga sudah tahu bahwa limbah yang mengalir itu berasal dari mana? Limbah yang mengalir di depan di selokan itu berasal dari limbah rumah tangga. Sehingga kalau limbahnya berasal dari rumah tangga, kira-kira solusi yang bisa diambil untuk mengatasi pencemaran yang terjadi pada selokan di depan sekolah itu apa? Membuat resapan di setiap rumah tangga. Karena di lingkungan kita ini itu adalah lingkungan padat penduduk, ya, lingkungan perumahan. Jadi limbah rumah tangga yang cair itu kebanyakan langsung dialirkan di selokan. Nah, solusinya kalian mengambil bahwa membuat resapan sederhana untuk masing-masing rumah tangga. Ya, ya. Nah, itu sekarang perhatikan video berikut ini. Sekarang perhatikan video berikutnya. Dengar ya suaranya ya. Ya. Semua air limbah rumah tangga langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang lokasinya jauh dari lingkungan perumahan untuk kemudian diolah dan dikembalikan ke alam secara aman, sehingga membuat lingkungan bersih dan kita lebih sehat. Sudah? Itu tadi mengenai ya resapan yang dibuat di perumahan, ya itu. Nah, dari situ kalian sudah tahu bahwa solusinya tadi adalah membuat resapan. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan soal, silahkan kalian kerjakan. Langsung dikerjakan ya. Jangan lupa tulis namanya. Silakan dikerjakan cepat saja ya, yang sudah langsung dikumpulkan. Sudah bisa dikumpulkan. Sudah ya? Ya, itu tadi kita mengenai pencemaran air. Nah, untuk selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Nah, tugas kalian di rumah itu adalah mempelajari materi pencemaran udara. Bisa kalian cari materinya di internet atau dari buku paket yang sudah kalian punya. Nah, di situ pada saat kalian belajar mengenai pencemaran udara ini, nanti kalau kalian menemukan hal-hal yang penting silahkan dibuat ringkasan atau catatannya. Bisa? Nah, sampai di sini apakah ada yang
Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan lingkungan di sekitar kita. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.